Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama kita pada mata kuliah keperawatan dasar 2 ya. Mohon maaf kemarin belum sempat di-upload. Ini teorinya adalah tentang konsep tanda-tanda vital. Sebenarnya kalian sudah mencari informasi dan membuat penjelasan dari PPT yang Bu share, dan Ibu akan menjelaskan, jadi bisa dicek apakah yang kalian buat itu benar, apakah sinkron dengan apa yang Ibu jelaskan. Belum tentu Ibu benar ya, tapi inilah yang Ibu ketahui tentang tanda-tanda vital. Oke, pengantarnya bahwa tanda-tanda vital atau TTV itu merupakan cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem pada tubuh. Jadi tanda-tanda ini jika dia di atas normal atau di bawah normal nilainya, berarti ada perubahan pada sistem tubuh, atau dia juga sebagai perefleksi status fisiologis tubuh. Tubuh normalnya dengan status fisiologis tekanan darah sekian. Jika dia tidak normal atau di luar, bisa naik bisa turun, maka status fisiologis tubuhnya berubah. Fisiologis itu adalah status bahwa fungsi tubuh sebagaimana mestinya. Tapi kalau sudah patologis berarti fungsi tubuhnya sudah tidak sehat lagi ya. Itu patologi berarti penyakitnya. TTV, tanda-tanda vital itu biasanya adalah suhu tubuh atau temperatur ya, termnya. Kemudian ada nadi, frekuensi nadinya. Kemudian pernafasan, maaf itu salah ya, pernafasan atau biasanya respirasi rate, RR. Dan terakhir adalah tekanan darah atau TD, biasanya disingkat dengan tekanan darahnya atau tensinya ya. Nah, kapan kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital? Pertama adalah melengkapi data dasar pengkajian. Pada saat pengkajian awal biasanya kita akan melakukan pengukuran TTV. Kemudian permintaan dari dokternya 1 kali sehari untuk pasien yang stabil ya. Maksudnya tidak ada keluhan, kemudian bisa diajak bicara, ya keluhan ada, pasiennya maksudnya tidak ada gangguan penurunan kesadaran, stabil ya. Jika ada kelainan TTV, maka TTV-nya atau TTV-nya nilainya abnormal, maka dilakukan 4 jam sekali untuk mengetahui apakah TTV-nya sudah normal ya. Dengan pasien yang tidak stabil atau ada penurunan kesadaran, itu harus dicek dengan sangat sering ya, 5-15 menit sekali. Ketika kondisi pasien tampak berubah, ya tiba-tiba sesak ya kan, dan awalnya tidak sesak, maka harus dicek langsung TTV-nya. Setiap menit bila ada perubahan signifikan. Jadi kalau ada perubahan yang sangat berpengaruh ya, ketika pasien merasa tidak seperti biasa, samalah ya, sebelum, selama, dan setelah transfusi darah, untuk mengetahui apakah ada efek samping dari transfusi darah tersebut terhadap fisiologis tubuh ya. Sebelum dan sesudah pemberian obat sama, apakah ada efek samping dari obat yang bisa mempengaruhi TTV. Yang pertama tadi adalah suhu ya, suhu tubuh atau termometer ya, termoregulator ya. Temperatur, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu ya, namanya termometer. Ini ada kerangka, bisa disimak. Ada thermoregulatory center, ada pusat termoregulatory, ini termnya pusat suhu di hipotalamik. Perubahan bisa terjadi di lingkungan
pengaruh suhu lingkungan dan pengaruh suhu tubuh. Jadi suhu lingkungan akan mempengaruhi suhu pada bagian perifer, bagian luar kulit ya. Tapi kalau suhu dalam tubuh akan mempengaruhi termoreseptor bagian sentral dalam tubuh. Jadi lingkungan akan mempengaruhi suhu luar, suhu tubuh akan mempengaruhi suhu dalam tubuh. Ini akan berpengaruh terhadap pusat suhu di hipotalamus. Akan mengalami increase, peningkatan temperatur, atau dia akan mengalami decrease, penurunan temperatur. Peningkatan ini kalau suhunya panas ya kan, lingkungannya panas, biasanya akan berpengaruh pada suhu tubuh akan lebih panas. Dia akan mengalami peningkatan suhu tubuh. Ini akan mempengaruhi saraf kolinergik simpatis ya. Saraf kolinergik ini akan mempengaruhi kelenjar keringat, sehingga keringat akan keluar lebih banyak dan akan mengeluarkan panas melalui evaporasi supaya suhu tubuhnya bisa lebih dingin. Makanya kalau panas itu berkeringat ya. Atau dia akan mempengaruhi pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan mengalami vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah ya, karena suhu yang panas, sehingga panasnya akan keluar melalui lingkungannya. Jika dia mengalami penurunan suhu, responnya sama suhu tubuhnya atau suhu lingkungannya itu dingin, musim hujan atau di musim salju misalnya, maka akan mengaruhi saraf simpatik adrenergik ataupun saraf motorik somatik. Dan di sini akan mempengaruhi pembuluh darah juga. Kalau dingin, maka pembuluh darahnya akan mengecil atau mengalami vasokonstriksi, sehingga panas tubuhnya tertahan di dalam tubuh, sehingga badannya terjadi dingin. Pada manusia biasanya dengan lemak coklatnya itu bisa mempengaruhi termogenesis ya. Ada metabolisme produksi panas. Di sistem muskuloskeletal juga ada penahan produksi panas di dalam tubuh. Nah, ini makanya kita tidak berkeringat. Pembuluh darahnya mengecil sehingga panas tubuhnya itu tertahan di dalam tubuh, tidak bisa keluar, sehingga terabalah badan kita dingin. Ini ya, input, heat production, heat loss. Jadi panas tubuh ini di internal heat production ada karena dari panas tubuh itu berasal dari metabolisme tubuh dan juga dari kontraksi otot ya. Jadi kalau kita makan itu metabolismenya bekerja jadi lebih panas ya kan, atau kita ada kontraksi otot latihan misalnya, itu kan panas tubuhnya meningkat. Olahraga misalnya, jalan misalnya, orang yang nyapu, ngepel itu kan melatih gerakan ototnya berkontraksi sehingga mengeluarkan panas tubuh. Nah, panas tubuh ini bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan luar tadi, radiasi ya, radiasi lingkungan yang panas bisa menyebabkan panas, lingkungan yang dingin bisa menyebabkan tubuh menjadi dingin. Suhu menurut American Medical Association ada normal, hipotermi, dan hipertermi. Hipotermi artinya hipo, itu artinya di bawah normal. Hiper artinya suhunya di atas normal. Ini normalnya berarti kalau hipo berarti di bawah 36 derajat Celcius. Kalau hipertermi itu berarti di atas 37,5 derajat Celcius. Itu demam 37,5 sampai 38 derajat Celcius dan febris 38 sampai 39 derajat Celcius. Tadi ada alat untuk mengukur suhu, dinamakan adalah termometer ya. Suhu tubuh tadi meningkat faktor metabolisme tubuh, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan itu selain panas dari matahari dan lain-lain, itu bisa juga dipengaruhi oleh respon imun terhadap bakteri dan virus ya, sehingga bisa meningkatkan suhu tubuh.
Dan suhu tubuh juga bisa ya itu tadi ya, bisa dipengaruhi dari adanya sesuatu yang masuk dalam tubuh berupa bakteri atau virus, sehingga ada reaksi dalam tubuh untuk meningkatkan suhunya sebagai reaksi fisiologis jika ada invasi kuman atau bakteri di dalam tubuh ya. Nadi adalah sensasi denyutan karena gerakan atau aliran darah ketika kontraksi jantung. Jadi bisa diraba ya nadinya itu, jadi ada kontraksi di jantungnya bahwa nadinya bergerak. Jadi nadi ini ada faktor-faktor yang pengaruhinya, bisa dari usia, jenis kelamin. Ini usia, kalau nadi orang yang biasanya sudah tua biasanya kan mengalami degenerasi, penurunan denyut nadi. Orang dengan jenis kelamin laki-laki biasanya orang yang banyak kegiatan lah ya, kegiatan yang berat, biasanya nadinya akan lebih cepat. Irama sirkadian, kemudian ada latihan fisik ya, berhubungan dengan apa tadi, jenis kelamin tadi bisa berpengaruh sama ya. Suhu, nah, suhu panas biasanya, suhu panas akan mempengaruhi nadi. Kalau suhunya panas, kontraksi jantung itu biasanya bergerak lebih cepat, jadi nadinya akan terasa lebih cepat. Kemudian ada emosi, sama emosi, dia akan mempengaruhi saraf simpatik sehingga menaikkan denyut nadi. Jadi orang yang emosi itu biasanya akan mempengaruhi saraf simpatiknya untuk bekerja lebih cepat. Jadi tekanan darah, nadi, kontraksi jantungnya akan semakin cepat. Irama sirkadian tadi tahu ya bahwa rata-rata menurun pada pagi hari dan meningkat pada siang dan sore hari karena pengaruh suhu tadi ya. Di suhunya panas biasanya kalau siang dan sore hari itu biasanya nadinya meningkat. Kalau pagi-pagi itu masih nadinya rata-rata menurun. Kemudian ada obat-obatan, itu bisa ada karena obat gonotofik positif biasanya mempengaruhi atau bisa meningkatkan nadi seperti epinefrin ya. Kemudian ada perdarahan, orang yang perdarahan itu kehilangan darah biasanya stimulasi simpatiknya, ada saraf simpatik tadi bisa menaikkan denyut nadi. Ini kalau saraf parasimpatik itu menurunkan denyut nadi ya, tapi kalau saraf simpatik itu menaikkan denyut nadi. Kemudian ada juga gangguan paru. Nah, kalau gangguan paru, oksigenasinya buruk, biasanya respirasi rate-nya meningkat, sehingga nadi juga akan meningkat. Karena nadi ini indikatornya adalah untuk menilai sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler dan bagian respirasi itu saling berkaitan. Nanti bisa dipelajari apa hubungannya antara kardio dan respirasi. Tempat pengukuran nadi ini ada macam-macam ya, silahkan dibaca. Mulai dari karotis sampai dia ke kaki ya. Dorsalis pedis arteri ya kan. Kemudian di tangan itu ada, di wajah juga ada di facial arteri. Kemudian di tangan ada brachial arteri dan radial. Brachial itu di tengah-tengah sini, ini di radialnya. Kemudian di sini di popliteal, kemudian ada di dorsalis pedis di bagian kaki ya. Nih, ini tempat-tempat untuk meraba nadi. Jadi nadi itu biasanya kita di sini, di radial, arteri radial. Arteri yang kita raba itu adalah arteri pembuluh darah, itu ada arteri dan vena.
Arteri itu membawa pembuluh darah yang kaya oksigen sehingga denyutannya lebih kencang. Jadi bisa kita raba. Ya, yang sering kita raba adalah di sini. Tapi nggak masalah kalau kita raba juga di leher, di sini ada semua. Kalau dia tidak punya tangan, ya kan kita harus raba di mana? Ini tempat-tempatnya. Silahkan dibaca. Frekuensi denyut nadi itu berbeda sesuai dengan usianya ya. Kalau bayi itu biasanya lebih cepat. Dan usia lanjut, makin usianya lebih tinggi, maka nadinya akan lebih rendah. Perubahan denyut nadi itu ada takikardi, bradikardi. Takikardi itu artinya lebih dari normal, lebih dari 1 kali per menit. Dan bradikardi itu kurang dari normal atau kurang dari 60 kali per menit. Irama nadi itu ada reguler dan irreguler. Reguler artinya irama nadinya itu stabil ya, denyutannya itu pas 1, 2, 3 gitu ngitungnya kan. Tapi kalau irreguler, orang dengan gangguan jantung, dengan gangguan irama jantung biasanya irreguler 1 muncul, hilang berapa menit, kemudian 2, 3, kadang muncul lagi, kadang 4, 5. Nah itu kan hitungannya tidak stabil, artinya itu irreguler. Ini ada gambaran isi nadinya. Ada yang mendorong jari lebih kencang karena demam biasanya, kemudian ada yang teraba lemah biasanya karena perdarahan ya. Itu bisa dibedakan dengan jenis-jenis penyakitnya. Kalau dia lemah yang gelombangnya agak tumpul dan rendah, itu biasanya ada gangguan stenosis aorta, bisa dibaca ya. Kemudian pernafasan atau biasanya respirasi rate. Ini pernapasan itu ada inspirasi dan ekspirasi, menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Itu pernapasan ya. Jadi dihitungnya itu 1 kali itu menarik nafas dan mengeluarkan, baru dihitung 1. Jadi bukan narik 1 keluar 1. Jadi hitungannya pada saat tarik keluar 1. Itu 1 kali hitungan respirasi rate. Ini udara masuk. Udara masuk dia akan mengembangkan paru. Jadi paru-parunya membesar. Nah, diafragma ini di antara paru ini akan menjadi mendatar karena membesar, tertarik ya. Jadi pada saat inspirasi, rongga parunya melebar dan diafragmanya mendatar. Pada saat ekspirasi, mengeluarkan nafas, otomatis keluar nafasnya, paru-parunya mengecil, maka diafragmanya akan melengkung karena tertarik. Ya, diingat ya. Mengatur pernafasan di pusatnya adalah medula oblongata dan pons, bagian otak di bagian pons. Jadi meningkat jika aktivitasnya meningkat, kemudian metabolisme meningkat, ada stres, peningkatan suhu. Menurun jika penurunan suhu lingkungan, kemudian ada obat-obatan, narkotik itu menekan respirasi ya, kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Ini pernapasan normalnya. Berbeda ya, bayi, anak, dewasa. Normal 16 kali sampai 24 kali per menit untuk dewasa, anak-anak dan bayi. Suara nafas juga ada stridor, snoring, wheezing. Wheezing ini biasanya pada orang yang asma, menge. Stridor, snoring ini seperti ngorok itu ya. Ada apnea, ada bradypnea, ada tachypnea, ada apnea. Ini masalah kecepatan pernapasannya. Kalau brady, takip sama seperti nadi tadi ya. Kalau brady artinya dia lebih rendah dari normal. Kalau takip berarti lebih tinggi dari normal. Kalau apnea itu berarti hilang nafas. Kalau apnea berarti nafasnya tidak stabil. Tekanan darah karena yang diukur pada nadi, di nadinya ya, tapi pakai alat namanya sphygmomanometer, dan dengan punya kan alat tensi ya. Apa nama alatnya? Ada sphygmomanometer sama
ada yang pakai air raksa, ada juga yang sudah digital. Tekanan darah ini ada bunyi denyutan, ada yang bilang denyutan pertama, denyutan kedua ya. Tekanan sistol biasanya sistol per diastol. Berapa tensinya? Sekian per sekian. Sekian itu adalah tekanan sistol, per sekian bagian bawahnya itu adalah tekanan diastol. Artinya tekanan sistol itu adalah tekanan ketika jantung mulai berkontraksi, bunyi jantung yang pertama. Tekanan diastol yaitu tekanan ketika jantung relaksasi, artinya pada saat jantungnya beristirahat ya. Dan ini dengan milimeter air raksa satuannya. Nadi atau nadi itu biasanya dilihat dari selisih antara tekanan sistol dan diastol. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu biasanya adalah tahanan resistornya, bisa menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah sehingga tekanan darahnya turun. Atau kalau volume dalam darahnya meningkat, isi dalam darah meningkat, maka tekanan darahnya bisa naik. Atau darahnya kental, maka tekanan darahnya akan menjadi naik. Elastisitas pembuluh darahnya turun, maka tekanan darahnya juga menaik. Tidak elastis, berarti dia tidak bisa melebar dengan baik. Ini nilai tekanan darah dengan milimeter Hg berbeda ya tentang normalnya. Kalau lanjut usia biasanya dia akan lebih tinggi karena kekentalan faktor pembuluh darah yang sudah tidak elastis lagi atau berkurang elastisitasnya. Oke, ini materi tentang TTV. Jika ada yang ditanyakan, mungkin kita akan bisa diskusi di WA group. Baik, Ibu akhiri pertemuan materi untuk yang pertama, itu adalah tanda-tanda vital.